Sebelum berbicara tentang kaifiyat salat jenazah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di sini mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan tentang salat jenazah. Hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah. Beliau memaktubkan sebuah judul As-salatu ala qabril mayyit ba'da dafnihi. Anjuran salat di atas kubur si mayit setelah dia dikebumikan, setelah dikuburkan. Ini pembahasan pernah saya kupas dulu ketika kita masih di masjid. Kita bercerita tentang anjuran dan sunnah salat jenazah bagi yang belum sempat menyalatkan, itu menyalatkan langsung di kuburnya. Ini pembahasan memang rancu dan tabu, jarang kita dengar. Padahal hampir semua mayoritas para ulama sepakat dianjurkan. Bukan sebatas dibolehkan, bahkan sepatutnya Anda melakukan. Ada orang yang punya hubungan kerabat, kedekatan dengan kita, orang tua kita, famili dekat kita, guru kita, orang punya jasa dengan kita, punya interaksi sosial dengan kita. Tiba-tiba dia wafat dan kita dalam kondisi ghaib, tidak hadir. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi kita beralasan, berargumen saya tidak ada, maka saya tidak sholat. Ada jamaah yang mengatakan ke saya bapak saya wafat, saya dalam kondisi tidak hadir, saya di tempat lain, saya tidak sempat sholat kepada bapak saya. Saya tanyakan, sedih sekali kondisi Anda. Orang tua Anda wafat, Anda tidak sempat sholat. Anak seperti apa kita? Orang tua Anda wafat, saya ustaz dalam kondisi di luar kota. Kenapa ketika Anda pulang, Anda tidak salat langsung di jenazah, di pemakaman bapak Anda? Salat. Rasul melakukan salat. Orang tua kita wafat, kita salatkan. Kerabat kita wafat, tetangga kita wafat, kita di luar kota. Ketika kita kembali, beliau sudah wafat dan dikebumikan. Datangi makamnya, datangi kuburnya, salat. Berdiri di posisi Anda salat. Kalau laki-laki itu setentang kepalanya, kalau perempuan setentang pusarnya, pertengahannya. Sama kondisinya. Ini salat jenazah. Semua para ulama membolehkan. Kecuali cuma sedikit saja para ulama, kalangan kecil dari madhab Al-Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh. Karena hadis baginda Rasul, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul melarang al-julus 'alal qabr, duduk di atas kubur, wa naha 'anis salati ilaiha, dan melarang salat mengarah menghadap kubur. Ini sebagian kecil para ulama yang berdalil dengan hadis ini. Tentunya mayoritas para ulama tidak menjadikan hadis ini bertentangan dengan hadis yang akan kita bacakan. Yang dilarang itu salat dzatul ruku' was sujud, yang ada ruku' dan sujudnya. Salat ini pergi ke makam fulan, kita salat ruku' di situ, sujud di situ, itu naibatus syirk. Ini akan menjurus kepada kesyirikan. Dilarang itu. Tapi kalau salat jenazah tidak ada ruku', tidak ada sujud, maka para ulama sepakat dan Rasul melakukannya bukan satu kali, berulang kali. Kita punya hadis Ibnu Abbas, Rasul melakukan. Rasul pulang dari satu safar, kemudian dikabarkan ada satu dari tetangganya itu sudah Allah wafatkan. Kemudian Rasul mengatakan, mana kuburnya? Dibawa ke kuburnya, kemudian baginda Rasul melakukan salat. Hadis Anas ibnu Malik, baginda Rasul pernah salat, kata Anas, kepada satu jenazah setelah dikebumikan, dan beliau salat dengan berdiri di kepala jenazah. Itu sudah dikuburkan. Artinya Rasul berulang kali melakukan. Kalau kita coba mentatabuk, kita ikuti hadis, kemudian kita melihat berbagai macam jalur periwayatan hadis, hampir bisa kita pastikan ini bukan satu kasus. Ini bukan sekali dilakukan oleh baginda Rasul, beliau melakukan berulang kali. Maka ini penting sekali jemaah. Tentunya kalau kita melihat hadis nantinya, ada para ulama mengatakan boleh salat kapanpun
siapapun yang wafat Anda boleh salat. Ada para ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita merujuk ke hadis, nanti akan kita bacakan bagaimana detailnya hadis, menunjukkan bukan kapan saja boleh, bukan siapa saja boleh. Karena kita tahu banyak juga orang wafat di zaman baginda Rasul tidak mendatangi kuburnya dan salat. Artinya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang punya ikatan interaksi dengan kita. Orang yang tidak punya interaksi dengan kita, ataupun bahkan orang-orang yang sudah wafat jauh sebelum kita lahir, tidak perlu Anda salat jenazah. Kita datang ke makam Tunku Fulan, kita lihat tarikh wafatnya itu jauh sebelum kita lahir. Untuk apa Anda salat jenazah di situ? Anjurannya bukan salat, anjuran cuma mendoakan, cuma berdoa dalam kasus ini, bukan salat. Orang tidak punya interaksi dengan Anda, tidak dianjurkan setiap dapat kuburan kita salat, setiap dapat kuburan kita salat. Itu tidak ada anjuran dalam syariat. Yang ada orang yang punya interaksi dengan kita. Kalau kita hadir di tempat wafatnya, kita termasuk orang yang diharuskan untuk salat. Tiba-tiba kita dalam kondisi tidak hadir, maka kita juga harus salat ketika kita mendatangi kuburnya. Ini penting jamaah rahimani wa rahimakumullah.